Oke, terima kasih Mas Wildan. Semoga terjawab nggih Ibu. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Mas Wildan. Setelah ini Bapak Ibu akan memperdalam kembali begitu nggih di breakout room. Nanti saya izin share screen dulu pembagiannya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan kita bagi ke dua breakout room, begitu. Nanti di dalam breakout room kita berdiskusi terkait judul dari Bapak Ibu dan juga keywordnya, nggih. Oke, Bapak Ibu langsung saja bisa bergabung ke breakout room, Bapak Ibu. Hmm, hmm, mana, mana. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah bergabung di breakout room-nya ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang judul Bapak Ibu ya. Kita diskusikan bersama bagaimana judul yang cocok ataupun alternatif ya, judul yang menarik untuk Bapak Ibu bisa gunakan sebagai untuk Bapak Ibu gunakan di papernya masing-masing nanti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan judul Bapak Ibu melalui chat room yang ada di Zoom kali ini, nggih. Nanti saya akan rekap, saya buat Word-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan diskusikan satu persatu nih. Nah, poin utamanya di sini kita akan tentukan judul untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa langsung masukkan judul judulnya di chat room. Masih Bapak Ibu yang lain masih ada yang belum bergabung? Apakah bisnis side here? Oke, ini sudah ada yang satu masukkan nih. Iya, oleh Pak Anas. Ya, pemolisian kolaborasi untuk menangani konflik sosial. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, Mas, ini sorry, baik, ini kan space storage laptop saya mau habis nih. betul. Nanti sehingga nggak bisa recording. Nah, nanti ada Oh, di request oke. juga nggak sih dari sana? Ya, nanti kami backup juga Bapak Ibu. Oh ya, oke. Jadi Baik, nanti akan makasih. ada backup, kemudian ada link drive yang bisa Hmm. Bapak Ibu masuk untuk download di sana nanti. Gitu. Ya, makasih. Ya, baik. Ini Ibu Mutmainah. Ya, oke. Di sini nanti Bapak Ibu bisa diskusi apapun judul yang ingin Bapak Ibu gunakan ataupun Bapak Ibu masih dalam
oh saya menemukan nih topik yang akan saya riset. Nah, itu nanti kita diskusikan lagi, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga bisa melangkah ke depannya setelah ini. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, ini baru satu dari Pak Anas. Nah, nanti kita akan breakdown satu-satu ya, Bapak Ibu. Seperti tadi, ada metodenya, ada signifikannya, dan harus ada objektifnya. Nah, di sini kita akan tentukan metode, signifikan, dan objektif. Nah, kita singkat aja, metode, signifikan, objektif. Nah, ini kita akan lihat ya. Nah, kita contohkan biar Bapak Ibu nanti juga bisa mengambil berapa untuk dijadikan kata kunci. Apa kan disusun sebagai judul. Oke. Nah, di sini kita harus menyelaratkan antara judul, tujuan, dan kesimpulan begitu. Jadi Bapak Ibu, nanti judulnya itu juga tidak boleh asal-asalan, tapi harus didasari dari kesimpulan yang Bapak Ibu temukan dalam risetnya. Gitu. Kemudian kita lihat dari sini ada contoh dari Pak Anas. Ini adalah pemolisian kolaboratif untuk menangani konflik sosial. Nah, untuk kesimpulan yang Bapak Anas dapatkan itu bagaimana Pak dalam penelitian ini? Jadi kalau simpulannya itu temuan ya, temuan ya. Jadi Ya. sebenarnya pemeriksaan kolaboratif ini sudah dilaksanakan oleh, ini kan studi kasus di Polres Jombang ya, Jawa Timur. Hmm. Studi kasusnya terhadap konflik antar perguruan silat, Oh Brawl. iya. Jadi sudah dilaksanakan, namun belum cukup efektif karena masih ada eh, kegiatan-kegiatan kolaborasi khususnya eksternal yang belum terlaksana. Jadi Mm-mm. pemeriksaan kolaboratif ini kan dia diambil dari eh, konsep yang lebih tinggi namanya eh, 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 gover- governance collaborations ya, Oke. Jadi bukan government jadi collaboration ini sebagai dasar teorinya untuk melaksanakan. governance ya, governance bukan Ya, ya, ya itu jadi temuannya yang terakhir sudah ada, cuma memang belum cukup optimal seperti itu. Optimalnya di mana dalam kolaborasi eksternalnya, oke. kemudian antar stakeholder ya, antar pihak terkait, antar Pemdanya, kemudian para tokoh perguruan Penegak silat keamanan. itu belum. Ya betul. Terus yang kedua, secara internal juga kolaborasi ini kan ada juga internal. Jadi di Polres itu kan ada 5 fungsi ya. Ada fungsi pencegahan itu Binmas, Intel, kemudian eh, Sabara juga, kemudian ada fungsi untuk represif atau law enforcement atau penegakan hukum reskrim. Nah, mereka ini masih bekerja sendiri-sendiri. Jadi Oke. infonya itu belum menjadi satu sehingga SOP-nya pun sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah bagus juga, tapi kita perlu tekankan pada poin yang akan Bapak sampaikan itu adalah optimalisasi. Hmm, Optimalisasi. Kita untuk mengoptimalkan yang sudah ada. Ini nanti hmm, bisa kita gunakan kata kerja optimalisasi sebagai penekanan poin yang ingin Bapak sampaikan di judul ini. Nah, pemolisian ini istilah untuk temuan Bapak ataupun yang kita maksud itu sebagai metodenya. Nah, ini kan berasal dari eh, collaborative governance tadi ya. ya.
Collaborative governance, ya, Governance, governance. ya. Nah, Tata di sini kelola kolaborasi ya. Ah. pemolisian ini apakah istilah khusus atau temuan yang Bapak gunakan? Sebenarnya kalau by literatur, rata-rata literatur yang membahas kolaborasi itu pasti tingkatnya governance. Nah, Mm-mm. salah satu governance di situ kan ada polisi. Jadi ini sebenarnya istilahnya tumpang tindih dengan collaborative governance sih bisa Betul. pakai. Nah, atau nanti kita akan gunakan collaborative governance. Itu biar eh, apa yang Bapak maksudkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Hmm. Gitu. Jadi kan kalau memang dalam penelitian itu memang Bapak khususkan untuk mungkin salah satu instansi di governance kan ada Hmm. kepolisian. Nah, Bapak menekankan hanya pada kepolisiannya, itu nanti bisa kita eh, buat seperti ini. Jadi polisi yang akan membuat kolaborasi yang terdapat pada eh, objeknya Bapak ini di Hmm. daerah penelitian Bapak. Nah, kalau seperti itu kita bisa gunakan pemolisian kolaboratif. Tapi kalau tidak tidak terkhususkan di pemolisian saja atau salah satu instansi kita bisa gunakan istilah governance nantinya. Nah, Ini itu kan khusus, ini khusus Mas. Jadi khusus. lebih khusus ke polisinya sih, Oke, nah melihat ini kita hubungan. bisa gunakan. Hmm. Ini nanti akan menjadi metode pemolisian kolaboratif. Sebenarnya ini menangani konflik. Nah, ini adalah Signifikan. signifikannya. Kalau Bapak Ibu masih bingung tentang signifikan itu apa, ini nantinya akan biasanya itu adalah kata kerja yang memberikan suatu perubahan kepada objek. Itu bisa meningkatkan, menurunkan, mempercepat, mengatasi, menangani. Itu adalah salah satu contoh dari beberapa signifikan yang sering digunakan dalam pembuatan judul gitu. Terus nanti kita tambahkan di sini karena dalam kolaboratif ini sudah berlangsung, tapi perlu kita optimalkan. Nah, tambahkan di sini optimalisasi pemolisian kolaboratif untuk menangani konflik sosial. Nah, ini sudah terbentuk, tinggal kita ambil poinnya tadi, Pak. Optimalisasi. Nah, ini sudah bagus. Sudah terlihat semua dan poinnya jelas apa yang ingin kita dapatkan. Menangani atau mencegah atau mengatasi itu bisa diganti. Nanti biasanya kalau saya dari pengalaman kami itu kita akan ubah ke bahasa Inggris dulu. Nah, kita translate ke bahasa Inggris, terus nanti kelihatan dalam bahasa Inggris tuh nah, bagus nggak? Atau mau Bapak ganti istilahnya dengan yang lainnya, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau seperti ini kan, optimization of collaborative policing to handle social conflict. Nah, ini udah keren banget kan, gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau melihat artikelnya, itu sudah, judulnya itu sudah engaging belum, ubah dulu ke bahasa Inggris. Nanti kalau masih aneh terdengar, kalau saya yakin kan Bapak Ibu sudah berpengalaman juga dalam membaca beberapa hasil penelitian ataupun paper-paper yang ada. Nah, itu kalau dibaca tuh, aduh kok kurang kurang enak didengar, itu nanti kita harus ubah. Nah, itu jadi ada beberapa ini yang memang tidak tertulis secara pasti tapi bisa dirasakan. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan pada penyusunan judul gitu. Begitu Pak Anas, sudah mantap ini Pak. Nanti bisa kita lanjutkan untuk proses penyusunan artikelnya. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang mengirimkan judulnya. Di sini ada dari Pak Sri Hidayat. Oke, ini ada sebelumnya Bu Mutmaina. Oke, selamat malam Bu Mutmaina.
Malam Pak Mas. Ya, Bu, bagaimana Ibu untuk ininya apa yang masih menjadi kerisauan dari Ibu ataupun masih bingung di mananya gitu? Ya Mas, terkait dengan judul ataupun topik yang akan saya ambil nantinya untuk penulisan artikel itu saya sebenarnya punya bayangan ingin menulis tentang atau meneliti tentang hubungan antara eh, konsumen dengan pelaku usaha gitu Mas. Cuman agak bingung untuk ininya. Jadi eh, apa ya? Untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan loyalitas pelanggan itu harus ada hubungan ada yang menghubungkan antara si pelaku usaha ini mungkin dengan konsumennya gitu. Jadi ada semacam kayak relationship gitu loh, Mas. Cuman saya masih agak bingung gimana meramunya itu. Oke. Nah, nanti kalau seperti itu Bu, saya sarankan untuk melihat hipotesa yang ada. Hipotesa yang ada, misal dari beberapa artikel ataupun dasar teori, itu kan ada nanti hubungan antara beberapa variabelnya itu Mm-mm. dengan variabel yang ingin Ibu capai. Tujuan akhirnya adalah tadi kan konsumen behavior ya. Ya, Y. Nah, di situ nanti Ibu bisa menemukan nih konsep bagaimana kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir alurnya jelas, nanti kita akan bisa temukan dan tentukan apa yang menjadi metode, signifikan, dan objektifnya. Seperti itu. oke. Oke, Mas. Nanti mungkin Ibu bisa di luar sesi Zoom ini, misal Ibu ingin tanyakan lagi juga ada masalah di WA Group, nanti bisa Bu. Kita akan diskusikan lagi. Oh, Mas, saya sudah ketemu nih satu variabel ataupun nanti untuk mediatornya antara hubungan antara ini dan ini itu seperti ini. Nah, itu nanti Hmm. Ibu bisa sampaikan kepada kami di WA Group. Nanti kita akan diskusikan. Oh, Bu, kalau seperti itu akan lebih bagus seperti ditambahkan opsi apa kayak gitu. Oke, oke, Mas. Y. Baik Bu Mutmainah, nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin di luar sesi Zoom kali ini ya Bu. Iya, makasih Mas. Sama-sama Mudah-mudahan Ibu. saya bisa menemukan Y. ide judul yang Iya, menarik. betul. Nanti kalau misalnya itu Bu saran dari kami, Ibu bisa melihat dulu hipotesanya, terus nanti kita bisa comparing ataupun lihat dari penelitian-penelitian yang lain. Itu nanti akan terkumpul puzzle-puzzle-nya itu akan nampak seperti itu. Oke, Oke. kita Ya, lanjutkan lagi. makasih Mas. Sama-sama Ibu. Nah, di sini kita akan bahas tentang judulnya Pak Sri Hidayat. Iya, siap, Pak. Baik Pak, selamat Ya, malam Pak Sri Hidayat. Nah, di sini malam, Pak. saya Ya, izin translate dulu ke bahasa Indonesia ya Pak. siap-siap. Saya bahasa Inggrisnya masih eh, jongkok ini, jadi takutnya salah salah translate saya. Iya. Oke, nah di sini kita bahas tentang judulnya Bapak, itu adalah menerapkan pemikiran sistem untuk memahami perilaku pro lingkungan dalam program Bank Sampah Masyarakat Makassar. Baik, ini bagus juga nih Pak. Menerapkan pemikiran sistem untuk nah kemudian ini untuk pemikiran menerapkan pemikiran sistem ini kesimpulan yang Bapak dapatkan apa nih Pak dari penelitiannya? Jadi, eh, sistem thinking ini kan sebenarnya salah satu metode ya. Jadi pengembangan dari sistem dinamik ya, dengan pendekatan yang lebih mudah, dengan menggunakan kerangka causal loop, sebab akibat. Oke, Jadi kita membangun causal loop, beberapa unsur
yang membangun fenomena perilaku pro lingkungan dari eh, masyarakat Kota Makassar khususnya dalam program bank sampah. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, gambarannya. Iya, Ya, iya. Berarti kita akan mengarah pada ini ya, untuk melihat perilaku masyarakat ya, dengan perilaku program ini ya, masyarakat. dengan Ya, adanya program bank sampah di ya, Makassar gitu. ya, Nah, oke, terus ini kita coba lihat ya dari judulnya Bapak nanti untuk memahami perilaku pro lingkungan dalam program bank sampah. Nah, ini kita balik aja. Ini kita taruh di sini. Makassar. Ini berarti sistem thinking. Sistem thinking itu satu ya, pendekatan ya, Pak? ya. Sistem thinking itu satu pendekatan. Ya, pendekatan yang metode untuk membedah aspek fenomenologi ya. Tuh, Jadi fenomena itu dibedah dengan pendekatan sistem thinking. sistem thinking. Ya, Baik. Nah, implementasi sistem thinking. Nah, ini kayaknya nggak bisa di-translate. Ini harus ya ini nggak bisa diterjemahkan itu dia harus karena sistem. Iya, ya. apa namanya? Ini adalah nama Itu ya, sistem thinking untuk memahami perilaku masyarakat pro lingkungan dalam program program bank sampah di Makassar. Nah, ya, kalau di daerah ataupun pemberian lokasi itu kadang kalau tidak ada aspek khususnya dalam di daerah tersebut itu nanti akan memperkecil juga malah Pak, akan mempersempit ininya konsepnya. Jadi hmm, kalau tidak ada memang kalau penambahan lokasi itu ada aspek khusus, misal kayak tentang angka stunting itu sangat tinggi di Makassar, ya, misal kayak gitu. ya, Itu ya, adalah satu fenomena yang terjadi dan itu bisa kita ungkap nantinya. Nah, jadi ya, kayak studi ya, kasus, ya, studi case. Nah, kalau tidak ada berhubungan dengan salah satu hal yang memang hanya ada di sana, itu nanti kita hilangkan saja program bank ya, sampah. betul. Tidak, tidak ini kan program bank sampah ini kan sudah hampir semua ada di Guru. kota-kota di Indonesia ya. Ya, Nah, ini kita hilangkan saja biar nggak mempersempit lingkup penelitian betul. Bapak malahan. Iya, iya, Gitu. betul. Walaupun ini sebenarnya kalau seperti ini kan, walaupun Bapak melaksanakannya hanya di Makassar, tapi Makassar, iya, bisa kita terapkan di berbagai daerah yang tempat. ada di Iya, Indonesia iya. yang menerapkan Iya, konsep ini. iya, memang kalau kita sudah membuat model sistem thinking itu dia bisa general gitu. Artinya bisa 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 terjadi atau bisa digunakan di berbagai tempat Berbagai gitu. tempat, betul. Ya, Gitu. Nah, ini udah bagus Pak, implementasi ya. forward thinking untuk Ini penelitiannya sudah selesai, Mas. Tinggal ditulis di artikel aja sebenarnya ya. ini. Iya, iya, iya. Nah, ini untuk tidak memahami, tapi mengungkap perilaku masyarakat pro lingkungan dalam program bank sampah. Nah, Tapi biasanya Mas kalau saya baca pengalaman baca artikel-artikel yang publish itu ya dengan ya, pendekatan sistem thinking itu umumnya mereka istilah memahami. pemanfaatannya itu dalam understanding ya, Oh, understanding. understanding. Jadi ya Boleh. understanding. Jadi eh, penggunaan sistem thinking itu kan sebenarnya arahnya ke bagaimana membangun understanding ya. Oke. Itu juga Fokusnya di bisa situ. nanti. Jadi membangun pemahaman gitu. Boleh. Ini kan nanti Ya, bisa kita gunakan karena maknanya kan hampir sama Pak, hampir sama aja. ya,
Boleh, kita akan gunakan itu saja. Understanding. Ya, understanding. Ya. Kita coba translate. Nah, ini udah keren nih, Pak. Bisa kita lanjutkan. Nah, Bapak sudah selesai penelitiannya ya, Pak? Berarti kan? Sudah, Pak. Ini lagi tinggal ditulis ini. Oke. Udah, cakep. Nanti akan saya kirimkan inilah apa rangkuman judul-judulnya ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan di bawah ini ada Pak Mai Maiksi, Pak Maiksi. Betul, Pak Wildan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, Pak. Nah, di sini Bapak mengirimkan judul tentang Green Local Leadership Support Sustainability of GSR Empowerment Empowerment Program. Program. Nah, kita translate dulu ya, Pak, ke Oke. bahasa Indonesia. Bentar ini biar semua. Nah, di sini baik. Green Local Leadership mendukung keberlanjutan program pemberdayaan CSR. Nah, di sini saat dalam penelitian ini kesimpulan yang Bapak temukan itu bagaimana, Pak? Bisa disampaikan dulu? Yang saya temukan itu ada apa ya, kepemimpinan hijau di aras lokal itu, jadi dalam program CSR itu kan seringkali ada binaan ya. Nah, binaan kepemimpinan hijau itu yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu mendukung keberlanjutan dari program CSR selain dari aspek-aspek yang lain. Seperti itu sih, Mas. Baik. Nah, ini berarti sesuai, sudah cocok dengan apa yang Bapak sampaikan di sini juga. Nah, kita Nah, breakdown dulu. Nanti untuk Green Local Leadership ini sebagai metodenya. Terus keberlanjutan program CSR. Ini CSR-nya ada spesifikasinya, Pak, kemana CSR ataupun kalau kemarin riset saya di satu perusahaan, nah kalau kayak gitu apakah bisa ya, Mas? Apa perlu mungkin komparasi kali ya? Perlu atau tambahan data mungkin ya? Apa gimana? kalau enggak perusahaan itu bergerak di bidang apa itu juga bisa. Tapi kan biar enggak secara spesifik menyatakan satu perusahaan itu, tapi mungkin dia bergerak di bidang ini itu Energi, pembangkit, CSR pembangkit, PLN, PLTU. PLTU. Iya. Oke. Nah, itu apakah perlu, berarti kalau mau bikin, sekalian aja boleh ya, Mas? Mm-mm. Kalau Kalian misalkan, iya, terkait dengan itu berarti apakah untuk jurnal itu memungkinkan pakai studi kasus atau sebenarnya harus komparasi tertentu atau seperti apa ya, Mas? ini malah lebih ke studi kasus nanti, Pak. Studi kasus. Bisa ya, tetap bisa ya. Nah, bisa. Jadi nggak masalah. Oh. Karena kan kita lebih Hmm. spesifik membahas tentang CSR-nya yang di perusahaan itu kan. Nanti Iya, ke depannya betul. malah kalau Bapak mau komparasi itu bisa di artikel selanjutnya. Oke. Jadi Oh, akan saya pikir muncul perbedaan, misal kan Bapak meneliti ini kan di PLTU. PLTU, betul. Terus ada lagi, misal Bapak bandingkan dengan komoditasnya yang berbeda. Mungkin Oke, malah oke. lebih besar tuh kan CSR yang paling besar itu adalah di eh, perusahaan-perusahaan rokok ataupun malah di tambang. Cuma mereka Hmm. akan peraturannya pun juga akan berbeda. Itu nanti akan mempengaruhi CSR yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi satu studi kasus aja itu sebenarnya bisa dijadikan jurnal ya, Mas? Bisa, Untuk bisa.
Saya itu agak khawatir takut apa datanya kurang atau misalnya Hmm. terlalu ini itu enggak ya berarti ya. Nggak, nggak. Yang penting Bapak bisa memberikan kontribusi atau impact dalam riset itu. Kita kan menyimpulkan Hmm. nih, berlanjutkan program pemberdayaan CSR-nya itu seperti ini. Hmm. Tapi nanti yang Bapak jual itu pemberdayaannya itu bagaimana? Oh, konsep pemberdayaan nih bagus nih. Ternyata Hmm. pemberdayaan CSR-nya ini bisa berkembang dengan pesat. Atau apa yang Hmm. bisa kita ambil dari pemberdayaan tersebut. Nah, temuan Bapak apa? Nanti kita bisa arahkan ke sana untuk bisa meningkatkan value dari penelitian ini. Jadi bukan hanya Iya. karena jumlah risetnya sedikit atau lingkupnya sempit, itu tidak Hmm. masalah. Yang penting adalah nanti bagaimana penelitian ini bisa berkontribusi untuk secara praktis ataupun secara teoritis. Itu bisa nanti yang kita akan bisa istilahnya itu bisa kita jual sebagai value dari artikelnya gitu. Siap-siap, Mas. Ye, Terima kasih, Mas. sama-sama Pak. Ini tip mendukung atau ini sudah bagus, tapi mendukung nih apa ya istilahnya? Hmm. Promote, support. Supporting sustainability program. Ini juga bagus. Green local leadership itu sebuah apa Pak? Konsep ataupun model atau apa ini Pak? Sebenarnya kan kalau kalau konsepnya sendiri local leadership ya yang saya tahu ya gitu. Jadi Hmm. saya mencoba untuk menggabungkan dua konsep itu local leadership dengan green leadership itu menjadi green local leadership sebagai temuan saya seperti itu sih Mas. Oke, nah ini sudah bagus deh. Bagus ini sudah. Nanti tinggal kan ini kan istilah baru, istilah yang Hmm. Bapak gabungkan dari dua konsep leadership, local leadership dan green leadership. Nanti diperjelas bisa ditambahkan dalam penulisan artikelnya nanti Pak. Itu Oke. green leadership itu apa yang dimaksudkan gitu. Oke. Oke, sudah keren nih Pak judulnya. Bisa kita gunakan. Amin. Terima kasih Mas. Bismillah. Sama-sama Pak. Nanti bisa ditambah juga mungkin study case dalam perusahaan. Maaf, ini saya translate dulu. Saya tambahkan di sini misal. Berarti kalau PLTU tuh itu apa ya? Guys, perusahaan PLTU. Eh, perusahaan energi, sektor energi atau apa Mas? Mm-mm. Perusahaan sektor energi. Nah, ini. Tadi case of perusahaan. Nih. Terus kalau Bapak mau nanti lagi di comparing dengan perusahaan lain juga bisa. Perusahaan yang Hmm. sektornya sama, ini di energi juga, tapi dengan perusahaan Hmm. yang berbeda. Mungkin di luar BUMN ataupun ini ya di naungan pemerintah dan di luar naungan pemerintahan. Itu Oh, swasta kayak gitu itu juga juga bisa diambil lagi beberapa konsep yang mungkin baru dan bisa diambil ditemukan salah satunya adalah temuan yang menarik juga nanti. hmm. Oke. Oke begitu Pak Siap. Swadi. Baik, ini kita lanjutkan lagi. Selanjutnya setelah Pak Maiksi di sini kita akan bahas judulnya dari Bu Irma Yunita. Kemudian ada dari Ibu Matilda juga. Ini kita coba masukkan dulu satu-satu, nggih.
Selamat malam, Pak Windan. Selamat malam Ibu Yunita. I- Ya, judul saya itu saya agak sedikit perbaharui di bawah paling bawah sekali setelah Ibu Matilda ada Oke. maksimalisasi gaya hidup sehat berbasis aplikasi Health Belief Model Oh, yang berarti paling bawah. saya ganti ya, Bu. Iya, Yang iya. Coba kita coba yang paling bawah ya Pak, yang kedua. ya, boleh, Bu. Oke. Nah, kita bahas punya Ibu Irma, Ibu Yunita. Maksimalisasi gaya hidup sehat berbasis aplikasi untuk meningkatkan minat beli makanan sehat di Kabupaten Pandeglang. Oke. Oh, oh, mungkin Ibu Yunita sebelumnya bisa eh, sampaikan dulu kesimpulan yang ada dalam penelitian ini tuh bagaimana, Bu? Jadi ini baru konsep ya Pak, saya belum selesai karena saya masih bingung. Ini kan baru pertama kali saya mix method ya. Sebenarnya ini judulnya untuk mix method. Jadi maksimalisasi gaya hidup sehat berbasis aplikasi health belief model ini adalah konsep teori ya. Mungkin ini ke metodenya. Metode untuk memotivasi perilaku sehat. Ya, Ya, ini berbasis masyarakat. Jadi memang ini untuk diterapkan kepada masyarakat. Konsep teori ini banyak digunakan oleh kesehatan ya, di tim bidang kesehatan kesehatan. gitu, atau di dunia kesehatan untuk mengurangi atau tindakan preventif untuk mencegah penyakit. Nah, ini saya sudah cross ini sih ya disiplin ilmu ya. Sudah Iya. saya ke kesehatan masyarakat karena prodi saya adalah manajemen. Jadi dari manajemennya saya angkat tentang gaya hidup sehat gitu. Jadi yang melatar belakangi untuk penelitian ini adalah perilaku untuk meningkatkan ya, tujuannya untuk meningkatkan minat ataupun minat makanan sehat, minat untuk mengkonsumsi makanan sehat di Kabupaten Pandeglang. Kenapa? Karena di Kabupaten Pandeglang itu tingkat stuntingnya paling tinggi di Provinsi Banten. Itu Provinsi Banten pun juga di Indonesia ya nomor 5 lah. Mm. Iya, sesuai dengan data Kementerian Kesehatan, Pak, gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Memotivasi masyarakat Pandeglang untuk bisa mengkonsumsi makanan sehat sehingga mengurangi tingkat pertumbuhan stunting gitu loh, Pak. Oke. Kenapa pada objek penelitiannya Gen Z? Karena ini adalah penelitian kedua yang sebelumnya saya juga berlaku gaya hidup sehat pada Gen Z juga gitu. Baik. Nah, ini Gitu. mungkin kita bisa ubah sedikit biar judulnya ini Mm-mm. nanti ini alternatif aja, tapi sebenarnya ini udah oke juga, Bu. Bisa ditambahkan di Kabupaten Pandeglang. Iya, kurang G-nya itu. Dan Pandeglang, nanti ya. dan nanti ini kan akan muncul alasannya juga kenapa Pandeglang. Kayak yang Ibu sebutkan tadi, Iya, betul. terdapat Ada. banyak kasus stunting di kabupaten ini. Iya, iya. Yang melatar Ya, belakangi munculnya ini, pentingnya penelitian ini ada, itu adalah karena banyaknya kasus stunting di Kabupaten Pandeglang. Itu betul. bisa bagus untuk kita bisa jadikan eh, urgensi risetnya, pentingnya Iya, penelitian. urgensinya. Iya. Nah, nantinya masing-masing gaya hidup sehat berbasis aplikasi Health Belief Model
Terus meningkatkan minat beli makanan sehat Gen Z. Ini saya oke. Ataupun kita bisa balik seperti ini, Bu. Ini Gimana, kita Pak? coba breakdown dulu, nggih. Boleh. Misalkan aplikasi. Nah, ini menjadi metode. Terus meningkatkan. Nah, ini. Oke, sebentar, Bapak Ibu. Saya izin sebentar, nggih, untuk ini nanti saya akan kembali lagi 2 menit. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, izin sebentar karena ini tidak bisa ditinggal. Sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa ubah untuk ini ya posisinya. Mungkin dari MSO ini kita tidak harus menyusunnya metodenya di depan, signifikan di tengah, dan objektifnya di belakang. Itu tidak harus seperti itu. Nanti kita bisa gunakan dibolak-balik itu bisa, Bapak Ibu. Jadi untuk signifikannya kita taruh di depan. Maksi dengan maksimalisasi, bukan memaksimalkan. Maksimalisasi. Oh ini ding, gaya hidup. Gaya hidup sehat berbasis aplikasi Health Belief Model. Nah, ini nanti kita bisa gunakan seperti ini juga. Jadi kita tidak harus memasukkan metodenya di depan, paling depan. Nanti bisa ditaruh di tengah, itu juga bisa. Atau di akhir seperti ini, itu juga bisa. Jadi posisinya untuk komponen-komponen yang ada di judul itu bebas, Bapak Ibu. Yang penting ada 3 poin tersebut antara metode, signifikan, dan objektif. Gitu. Ini sebagai Oh, jadi alternatif. bisa di itu ya, Pak. Bisa kita tidak harus eh, metode subjek eh, apa Betul. sa- eh, Signifikan, eh, signifikan dan objek ya. betul. Agar nanti Hmm. Bapak Ibu kadang kan eh, lebih enak nih. Ini increasing. Nah, increasing tuh akan lebih enak enhancing. Iya betul. Enhancing saya pernah baca di Enhancing genset interest. Ini salah saya tuliskan. Hmm. Enhancing Gen Z interest in buying healthy food by maximizing healthy lifestyle. Nah, ini ada redundant. Nanti kalau Oke. seperti ini ketemu Bapak Ibu ada 2 ini ya kata yang muncul seperti ini. Kita akan ganti istilah lainnya. Healthy buying healthy food sama healthy lifestyle. Nah, ini kita coba ganti. Maksimalisasi gaya hidup sehat berbasis aplikasi. Daya beli kayaknya lebih ini ya. Healthy food ya. Lebih concern ke situ ya, Bu.
atau Betul. ke gaya hidup sehat. Istilah gaya Karena hidup yang sehat yang lainnya apa ya? Gaya hidup sehat. kalau gaya hidup sehatnya tidak dirubah, tapi yang makanan sehatnya gimana? Oh, oke. Makanan sehat ya. Kalau diganti makanan bergizi. Boleh. Coba ya, Bu. Nanti jadinya bagaimana? Karena hasil akhirnya kita akan Eh, menggunakan bahasa Inggris. bahasa Inggris ya. Ye. Kita coba dulu. Tapi ini juga udah keren loh, Pak. Iya. Inggris, Inggris. Nutrition. Nutrition Nut- food. Oke, nutrition. Ya, ini nutrition bagus. ya. Karena Ya, memang berhubungan dengan nutrisi ya. betul. Nah, malah bagus Urgensinya ini kan, ya, Bu ya. ya betul. Urgensinya kan untuk reduce stunting ya. Ya, getting interest to buying nutritious. Ini susah banget tadinya. Nutrition, Urgency nutritious. by maximize healthy lifestyle. Ya, ini keren nih ini. Jadi Ya. kita bedakan ya kalau ada seperti ini ada kosakata yang sama dalam judul itu kita harus hindari redundant Apa? penulisan kata. Udah. Ini udah nih. Oke. Oke, ini sudah Nah, bagus ya Pak Wildan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu. Ya, oke. Healthy lifestyle memang ini tetap harus ada karena memang Betul. saya buat roadmap dari penelitian yang terdahulu saya pakai healthy lifestyle ini gitu. Oh, oke. Nah, ini malah yang Iya. harus tetap tetap itu ya. Nggak Ya, bisa berubah. memang ini tidak bisa dirubah karena saya sedang concern di sini untuk nextnya saya sudah berbasis aplikasi ya, bukan Ya, aplikasi head belief model. Nanti saya akan lintas prodi lagi dengan sistem informasi karena berbasis web nanti gitu. Saya mau terapkan ini. oke. Baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Wildan. Sama-sama Bu Yunita. Baik, kita lanjutkan ke judulnya Ibu Matilda. Ini, selamat malam Bu Matilda. Ya, selamat malam Mas Wildan. Siap. Oke, ini judulnya Ibu yang dimasukkan adalah pengaruh edukasi melalui media video terhadap pengetahuan dampak seks bebas pada remaja. Oh, boleh diceritakan dulu Bu untuk kesimpulan dari penelitian ini? Eh, Edukasi melalui video lebih efektif meningkatkan pengetahuan tentang dampak seks pada remaja. Ini matematikanya nih, Pak. Nah, pengaruhnya itu orang apa tua. Bu? Pengaruhnya meningkatkan pemahaman atau Iya, memberikan awareness, kepedulian, apa namanya? Awareness itu bukan kepedulian, apa ya namanya? Istilahnya. Membuat siswa itu lebih aware dengan mengerti. Iya. dampak yang bagaimana, Bu? Halo, kurang Ya. jelas suaranya, Mas. Oh, mohon maaf. Putus-putus. Putus ya? Baik. Iya. Suara Oke. Mas Julian jelas, Mas. Oh, jelas. Ye, Jelas. atau saya off cam dulu Iya. sebentar biar biar ini tidak mempengaruhi jaringan, nggih. Saya mohon maaf off cam dulu. Nah, ini. Nah, untuk hasilnya itu bagaimana, Bu? Dalam penelitiannya Ibu, ini memberikan apa hasilnya? Hasilnya hasil penelitiannya bahwa pengaruh edukasi melalui video itu lebih meningkatkan pengetahuan dari sebelum
pre-post ini, Mas. Oh, nggih. Kemarin kita Ada post. perubahan ya. Ya, iya perubahan pengetahuan. Nah, ini kita ganti. Ini efektivitas berarti. Efektivitas edukasi melalui video. Ini media video atau media belajar video, Bu? Pembelajarannya melalui video dinontonkan kepada Anak. remaja putri, Ini jangan remaja. terhadap, tapi langsung ke untuk. Nah, digunakan meningkatkan pengetahuan dampak seks bebas pada remaja. Aduh, saya langsung ambil dari sini. Nggak apa. Nah, ini saya ulangi, saya copy dulu. Nanti ini kita ganti efektivitas. Edukasi melalui media video untuk pengetahuan dampak seks bebas. Nah, ini adalah caranya. Temuan Ya. ibu metodenya di sini. Kemudian meningkatkan adalah sebagai signifikannya. Ya, Objeknya adalah remaja. betul. Pengetahuan. Kemudian di sini, ini biasanya kalau objeknya itu seperti ini. Oh ya maaf, ini saya terlewat juga. Ini ada keterangan seharusnya kan. Keterangan. Keterangan ini fungsinya untuk mempersempit perspektif dari pembaca. Misal kayak tadi dicontohkan dalam judul yang awal yang saya digital marketing to improve marketing of SMEs. Itu akan mempersempit persepsinya hanya untuk dalam konteks UMKM saja. Nah, ini juga dalam judulnya Ibu Matilda itu juga ada di sini keterangannya hanya untuk ya Remaja. ini difokuskan pada remaja. Jadi ini focusingnya itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan keterangan di situ dalam judul itu. Focusingnya itu pada apa? Nah, ini nanti masuk pada keterangan. Itu. Jadi bisa Bapak Ibu untuk memberikan apa ya? Batasan. Batasannya jadi tidak hanya semua kalangan yang kalangan usia, tapi ini akan dikhususkan lebih pengaruhnya akan lebih efektif pada saat di remaja, itu golongan remaja saja, begitu Bu. Iya. Terima kasih. Oke, ini dengan judul ini bagaimana Bu efektivitas edukasi melalui media video untuk meningkatkan pengetahuan dampak seks bebas pada remaja. Nah ini kita bisa karena kan yang Ibu terapkan itu adalah yang Ibu simpulkan itu adalah efektivitas dari program pembelajaran ini. Iya. Nah, kita akan melihat berapa efektifkah edukasi melalui video ataupun yang konvensional. Ibu kan ada hasil pre dan postnya. Kalau belum menggunakan media pembelajaran ini, anak-anak tuh belum aware dan belum mengerti dampak dari seks bebas itu apa. Kalau sudah menggunakan ini, nanti siswa akan lebih melihat atau mengetahui dampak seks bebas itu. Ini jadinya kita tambahkan efektivitas di depannya untuk menekankan dalam metodenya Ibu itu apa yang kita temukan gitu. Sebuah aktivitas, maksimalisasi ataupun optimalisasi dan lain-lainnya itu bisa kita gunakan. Itu Bu Maltida. Oke, siap Mas. Ye.
Ini kita nanti langsung kita bungkus judulnya untuk kita kirimkan nanti. Translate dulu ke bahasa Inggris. Nah, the effectiveness of education through video media to increase knowledge of impact. Ini apa ya? Knowledge the impact of research. Ini harus tambah. Ini coba. Nah, ini nanti ada Grammarly juga, Bu. Ini Iya. sangat membantu nantinya saat Bapak Ibu ingin menghaluskan bahasa Inggris. Nanti itu nggak bisa dihapus ya. In increasing. Oke, selanjutnya ini ada judul dari Ibu Marianti. Maaf, Ibu Mariani. Iya, Pak. Ibu, ini judulnya Ibu tentang pendekatan kewarganegaraan berbasis komunitas untuk meningkatkan civic engagement siswa Indonesia di Malaysia. Oke. Nah, di sini bisa diceritakan dulu Bu untuk judulnya Ibu itu kesimpulannya bagaimana Bu? Oke, baik Mas ya, izin tadi belum bisa oke ya. Jadi penelitian ini kan studi kasus gitu ya. Jadi studi kasus itu kami sudah memperoleh hasil atau simpulannya bahwa pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan ya engagementnya siswa Indonesia yang ada di Malaysia itu adalah melalui komunitas. Nah, sehingga em, dari hasil itu kami mendapatkan pendekatan baru yang kami klaim yaitu pendekatan keluarga negara berbasis komunitas ini. Nah, memang karena ini studi kasus yang saya bimbangkan tadi apakah keterangan tempat itu perlu untuk nilai jualnya atau malah harus bagaimana bagusnya gitu, Mas. Iya. Baik, untuk judul ini memang kita harus menyantumkan eh, tempat wilayahnya karena Hmm. konteksnya akan berbeda kalau kita tidak mencantumkan wilayahnya. Ini kan nanti berbeda, mungkin eh, di negara lain, mungkin ya apa namanya, siswa-siswa yang bersekolah di di luar negeri itu kan banyak sekali dan mereka mempunyai di negara tersebut punya latar belakang ataupun model pemerintahan yang berbeda-beda Tidak, setiap ya. negara. Hmm. Itu nanti akan berdampak berbeda juga saat kepada siswanya. Jadi nanti sangat penting Ibu mencantumkan lokasinya, Hmm. Ya. gitu. Terus kalau melihat dari Ibu tadi juga sudah temuannya kan pendekatan kewarganegaraan berbasis komunitas. Ini yang menjadi temuan ataupun hasil penelitian dari Ibu. Ini Hmm. sangat signifikan kalau melihat untuk meningkatkan civil engagement. Ini apa namanya Bu? Civic engagement, keterlibatan warga negaranya, terutama siswa gitu. G. Civic Mm-mm. engagement-nya itu adalah menggunakan pendekatan kewarganegaraan berbasis komunitas. Nah, ini sudah oke, kita bisa gunakan sebagai metode meningkatkan apa ya istilahnya tuh? Kalau sekolah di luar negeri itu apa ya, Bu?
Ya itu kemarin tuh sempat mau coba diaspora, tapi kalau diaspora lebih ke tenaga kerja sepertinya. Oke. Makanya masih memilih siswa Indonesia gitu nyebutnya. Kalau Hmm. mereka nyebutnya siswa Indonesia sih. Tapi kalau istilahnya belum belum nemu ya. Nanti kalau Belum. ada malah lebih bagus, Bu. Iya itu. Nah, nanti kan civic engagement siswa Indonesia. Nah, ini kalau ditambahi yang bersekolah di luar negeri itu kan panjang. Betul. Nah, siswa ini nih kan perlu siswa Indonesia nanti perlu dicari istilahnya juga. Nanti Hmm. coba saya bantu untuk ya apa? Setting. Misal sekarang kita coba ya. Mungkin bisa di Google dulu. Kita googling Hmm. dulu. Nah, ini Bu, student exchange. Oh iya iya. Bentar. Nah, ini student exchange. Nah, Mm-mm. student exchange tuh pertukaran siswa nggak sih? Bukan ya? Pada wah, pertukaran pelajar, pertukaran pelajar. Kalau di sini kan beda ya Bu konteksnya. Mm-mm. Beda bukan bukan Pembekuan. study abroad. Nggak ada. Nah, exchange. Oke, nanti bisa ditambahkan mungkin Bu. Oh, oke. Di Malaysia sebagai keterangan. Tambahkan di sini. Kalau disebut siswa abroad tuh bisa nggak ya? Siswa abroad. Siswa yang bersekolah di luar negeri. Abroad. International student. Oh, international student. Baik, baik, baik. International student aja langsung itu ya. Nah, ini cocok nih. International student. Oke. Ini udah bagus nih, Bu. Judulnya Ibu. Susunannya udah oke. Udah menarik juga. Nanti kita tinggal ganti ininya. Management. Nanti ini memang tidak mencantumkan secara khusus siswa Indonesia. Tapi Ibu Hmm. bisa masukkan di metodologi ataupun di latar belakang. Oh Ini ya. malah secara umum general malah bisa digunakan di semua kalangan ya. Nanti tergantung dari budaya ataupun latar belakang dari siswa tersebut dan negara yang ditempati. Itu nanti Hmm. ada beberapa konsep yang malah lebih luas ininya. Oh iya iya. Oke, oke Bu, Ibu Mariani. Ya ya. Nuhun, terima kasih. Oke, sama-sama. Hmm. Kita lanjutkan lagi nih. Di sini ada satu lagi dari judul dari Pak Edi, Pak Edi Sumaria. Edi Sumaria. Optimalisasi strategi manajemen industri untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Strategi manajemen. Strategi manajemen. Oke, coba Pak Pak Edi, selamat malam Pak Edi.
Oke, nah mungkin Pak Edi belum bisa terhubung dengan kita. Tapi ini sebenarnya sudah oke juga judulnya dan semua aspek atau komponen yang ada sudah tercantum di sini. Optimalisasi manajemen strategi industri. Ini adalah cara yang Bapak Edi gunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi kontrol perusahaan. Oh, tapi selamat malam Pak. Halo, ya malam Pak. Ya Pak. Saya, ya suara saya memang jauh nih Pak. Jadi putus-putus. Ji. Baik Pak, ini saya rasa judulnya sudah oke Pak dengan apa namanya sudah tergambarkan apa temuan yang Bapak akan sampaikan dan hasilnya signifikannya sudah muncul juga. Jadi sudah oke Pak, saya sampaikan itu aja. Baik, terima kasih Pak. Bisa kita lanjutkan untuk penyusunan artikelnya Pak. Baik, Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, ini tidak tertekan. Oke, kita lanjutkan lagi ke judul selanjutnya. Bagus punya Pak Edi. Mantap Pak Edi. Nanti kita lanjutkan. Siap, terima kasih. Sama Pak. Kemudian ada satu lagi dari pengalaman pasien. Maizirwan. Oh, Iya, Pak. Oke, selamat malam Pak Ya, Maizirwan. ya. Selamat malam. Oke. Ini bergabung pertama kali nih. Pak Ya. Maizirwan. Oke. Gitu Pak. Jadi di sini kita fokus pada pengalaman subjektif pasien percutaneous coronary intervention. Itu tindakan ini tindakan non bedah, ya, di mana konteks lokalnya itu terdapat standar internasional VCC-nya, pasien center care-nya. Oke. Ya, di mana pemampatan teori ini di PCC secara praktikal ini menggunakan landasan teoritis, di mana kontribusi juga meningkatkan mutu pelayanan di kardiovaskuler itu sendiri, ya. Dan juga metode ini saya coba kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan apa Pak? Pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana fenomenologi, fenomenologi. Ya. Berdasarkan fenomena gitu Pak, pendekatan yang iya, fenomena, iya. Di sini mungkin di teknik analisis datanya, transkripsi data wawancara, coding, kategorisasi tema, dan juga penarikan makna esensial dari pengalaman pasien itu sendiri. Oke. Dari, ini adalah nanti sebagai ini ya. Iya. Oke, baik. Kita coba ramu dulu ini Pak. Oke, tujuan siap. dalam penelitian ini adalah untuk melihat peningkatan mutu pelayanan. Begitu? Iya, itu kita menjelaskan di sini mengeksplorasi pengalaman pasien itu sendiri tentang dia dilakukan pasca percutaneous coronary intervention tadi, ya kan? Kita melihat tujuannya di sana, di mana terhadap penerapan pelayanan pasien center care. Pasien center care itu tuh terpusat dengan sistem manajerial kan, di rumah sakit itu sendiri gitu loh Pak. Oke. Coba nanti seperti ini Pak, eksplorasi. Kita coba bedah ya Pak, ataupun kita coba breakdown. Tadi kita dengan cara apa? Kita mengeksplorasi
pengalaman. Benar ya? Iya, ya. Oh, berarti pengalaman pasien eh, percutaneous coronary intervention. Iya. Terus di standar. Jadi standar pelayanan ini Pak, standar pelayanan, tapi dia menganut pasien center care. Pasien center itu terpusat gitu. Terpusat dengan kita membuat suatu pelayanan tercenter kardiovaskuler. Tidak ada pasien yang lain untuk ya bisa aja pasien secara umum sih, tapi kita kita fokuskan kepada kardiovaskuler itu sendiri. Oke. Eh, Tapi dalam standar pelayanan pasien ini, berarti standar tadi itu menyangkut kepada pasien center kan, center care-nya Pak. Pelayanan center care itu sendiri. Gitu. Atau standarnya kita buang Pak. Misal kayak gini. Oh ya boleh. Eksplorasi Silakan. pengalaman pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien center care. Oke, siap, sisa. Jadi ini kan standarisasi ya. Kalau standar kan memang sudah ditetapkan dari SOP ataupun ini ya standar dari rumah sakitnya. Ya, kalau kita kan sekarang tuh seolah-olah rumah sakit itu tidak punya pasien center care. Sekarang kita mau membuat pelayanan pasien center care itu sendiri gitu loh. Ya mutu itu ya. Gitu maksudnya. Meng-create ya ini nih Ya sebenarnya. meng-create gitu. Iya, kita memperbarui novelty-nya itu kita ke arah apanya ya? Ke pembaharuan novelty penelitian itu fokus pada pasien center care-nya. Dari awal dia tidak punya pasien center care, kita buatkan pasien center care novelty-nya ke sana gitu. Baik. Kalau seperti ini eksplorasi pengalaman pasien untuk bukan meningkatkan tapi menciptakan atau Peningkatan mutu ya, meningkatkan mutu pelayanan itu sendiri gitu loh Pak. Ke arah sana. Pasien center care-nya, mutu pelayanan kardiovaskuler itu sendiri gitu. Kan mutu pelayanan pasien center care. Nah ini sudah cocok nih Pak. Jadi kita melihat dari pengalaman pasien yang sudah pernah dilakukan. Ya betul Pak. Meningkatkan mutu pelayanan pasien center care. Ini memang untuk pasiennya yang Bapak kan itu bukan. pada pasien yang ini. Jadi pengalaman pasien itu sendiri kita minta menjadi kualitatifnya ya kan, fenomenologinya akan berdampak sama siapa sih petugas di sana, itu kan ada perawat, ada dokter ya kan. Untuk meningkatkan, jadi dari pengalaman itu sendiri kita bisa untuk membuat suatu pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien center care itu sendiri. Bagaimana kita membuat dari awal gitu. Apa yang harus didapatkan. Ya keperluannya itu maksudnya gitu loh Pak. Oke. Cocok nih Pak. Berarti sudah tersampaikan juga semua yang apa yang akan Bapak dapatkan atau hasilkan di penelitian ini sudah tersampaikan secara menyeluruh. Ya, ini tesisnya Pak. Mantap Bapak. Oke Pak. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan judulnya ini? Ini sudah selesai. Dan nanti Bapak Ibu ini akan saya kirimkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini nanti Bapak Ibu tuliskan keyword saja. Keyword, kemudian sekreatifnya Bapak Ibu bisa menambahkan di luar dari judul yang ada. Nah, ini kita contohkan saja dulu dari satu judul punya Pak Maizirwan.
Kita copy, terus exploration of, nah ini udah nggak usah, hapus. Ini satu, ini ya, nanti pasien nganunya berdua. Pasien, seperti ini boleh, ataupun Bapak cuma ini aja. Cuma di namanya saja. Tapi akan lebih spesifik ya. Oke, kemudian ini ada pasien experience. Selanjutnya to improve, hapus the quality. Quality of-nya hapus saja. Pasien care center service. Ini satu kesatuan, tapi kalau tidak muncul dalam pencarian Bapak Ibu, nanti bisa dipecah nih Pak. Nanti dibagi quality, pasien service. Dibagi seperti ini bisa. Pelayanan pasien kan. Terus ada lagi care center service. Nah, pelayanan terpadu, seperti itu berarti kan. Ya, oke, Pak. Oh, siap. Nah, nanti bisa Pelayanan Bapak Ibu terpadu. susun seperti ini, dan kayak tadi, kalau misal terlalu panjang, ini kan ada quality pasien care center service. Ini kalau dirasa nanti bisa dibagi dua, ataupun kalau dibuat satu itu sangat jarang muncul, atau nanti Bapak Ibu akan kesusahan dibagi dua saja. Quality pasien service. Nah, kualitas pelayanan pasien. Kemudian di sini ada care center service. Nah, ini Bapak Ibu bisa otak-atik, karena keyword ini Bapak Ibu akan bolak-balik ya. Itu bisa berubah-ubah dan sangat fleksibel. Saat Bapak Ibu mencari misal dengan kata kunci A, ternyata tidak muncul. Terus Bapak Ibu mencari istilah lain, ternyata yang sering digunakan oleh penulis-penulis di Scopus tepatnya itu menggunakan istilah B. Nah, itu Bapak Ibu harus ngikut ke sana. Jadi untuk kata kunci kita akan menggunakan kata kunci yang umum digunakan oleh penulis-penulis internasional. Kadang istilah yang ada di Indonesia itu pun berbeda dengan yang ada di internasional, ataupun dengan istilah keilmuan itu juga akan berbeda. Jadi Bapak Ibu nanti coba otak-atik kata kuncinya dan bisa Bapak Ibu ubah sedemikian rupa gitu. Oke, ini ada lagi dari Ibu Mutmaina dan Pak Putu. Nah, ini ada dua lagi. Kita akan bahas lagi nih, Bapak Ibu. Ini ada Pak Ibu Mutmaina. Perceived value. Oh ya, perceived value. Terus ada dari Pak Putu. Saya Ibu, Pak. Maaf, selamat malam. Maaf Ibu, Ibu, Ibu Irmawati, maaf saya Iya, nggak baca belakangnya. Oke Bu, nah nanti kita akan coba breakdown Bu. ya maaf ini ya baru bergabung Pak. Tadi kami ada acara kebetulan ya, jadi Siap ini Bu. baru saya belum belum jadi belum dapat lihat tadi bagaimana MSOK itu. Ye, kita akan lihat nih di sini Bu. Kita coba judulnya Ibu Mutmaina. Ya, Ye, selamat malam Bu. Nah ini data malam. pengaruh perceived value, perceived quality terhadap loyalitas pelanggan melalui customer relationship. Nah, ini ya. Ini menjadi sebuah metode.
Oh, ini jadi satu nih harusnya nih. Ini melalui kan. Ah, Iya. oh, ini yang relationship. Pengaruh Perceived value and perceivability terhadap loyalitas pelanggan melalui customer relationship. relationship. Ini sih. Berarti metodenya adalah customer relationship. Terus nanti yang kita Loyalitas objeknya adalah loyalitas pelanggan. pelanggan. Selanjutnya perceived value dan perceived quality. Perceived value dan perceived quality itu bagaimana Bu maksudnya Bu? Bisa Ya, diceritakan? jadi customer itu akan mendapatkan kepuasan itu melalui manfaat yang dirasakan dari produk yang dia gunakan dengan nilai yang ada di dalam produk itu. Jadi dia akan mendapatkan dia akan loyal apabila dia mengetahui manfaat dan kualitas dari produk yang ditawarkan, tetapi ini tidak bisa langsung ini kecuali kalau terus ada hubungan yang kontinu dengan pelanggan. Jadi melakukan komunikasi yang kontinu, kemudian memberikan pelayanan atau memberikan servis, ya seperti itulah. Oke, berarti ini ya perceived value dan perceived quality. Optimalisasi perceived value dan perceived quality melalui customer relationship. Melalui customer relationship untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini coba ya Bu. Oke. Ini kita ambil signifikannya meningkatkan. Jadi pada dasarnya adalah yang kita optimalkan adalah perceived value dan perceived quality. Tapi melalui customer relationship. Jadi, Bu. Jadi temuannya nanti kan alurnya seperti itu. Dari yang mempengaruhi secara total itu adalah perceived value dan perceived quality. Y. Tapi kan itu harus ada mediatornya, ada yang menghubungkan. Nah, mediasinya itu adalah dengan customer relationship. Betul. Terus fokusnya harapan Ibu dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, ini bagus Ibu. Bagaimana alternatif judulnya? Ibu sesuai? Oke. Terima kasih. Nah, itu. Baik, nanti kita akan kirimkan ya Bu untuk pembahasan judulnya. Kita lanjutkan ke judul Ibu Herma. Nih Pak. Baik, ini saya turunkan dulu. Ini adalah judul Ibu tentang analisis perbandingan kinerja bus terhadap harapan penumpang rapid transit perkotaan di Bali dan Kuala Lumpur. Oh, dan Kuala Lumpur. Ada dua, Bu. Ya, itu sebenarnya itu yang data yang saya miliki, artinya ada data di Bali dan Kuala Lumpur untuk perbandingan dari kinerja bus realnya dengan harapan penumpang. Jadi kayak stated preference gitu ya. Jadi kinerja saat ini seperti apa, sebenarnya harapan penumpang seperti apa. Nah, itu kita melihat
beberapa parameter itu di Bali dan Kuala Lumpur. Nah, masih agak ini menempatkan judul itu seperti apa. Baik. Nah, di sini kan perbandingan kinerja bus harapan penumpang. Nah, dari kesimpulannya Ibu, apa yang ini yang didapatkan? Eh, jadi kalau misalnya ukurannya satu ya, kalau dia antara kinerja dengan harapannya itu kurang dari satu, berarti banyak yang sekian itulah yang harus ditingkatkan ya. Tapi Oke, kalau lebih dari satu, berarti kinerja bus itu sudah melebihi daripada harapan harapan penumpang. penumpang. Baik. Kemudian dari kedua bis ini kan pakai bus rapid transit. Bus rapid transit Iya, itu BRT. yang bagaimana, Bu? Bus yang apa namanya bus perkotaan ya pada umumnya seharusnya itu busnya itu seperti busway dia terpisah dengan dedicated lane. Oke. Tetapi di Bali maupun di Kuala Lumpur tidak terpisah dia, tapi kita tetap menyebutnya BRT ya, yang Berarti istilahnya seperti berhenti. busway gitu ya? Seperti busway Ya, kalau di berhenti di tiap halte ya seperti itu dengan koridor atau trayek yang sudah pasti. proyek. Dan itu menjadi kendaraan umum yang diprioritaskan di jalanan kan biasanya seperti itu. Oh iya, seharusnya. Tapi banyak yang seharusnya BRT itu adalah yang memiliki dedicated lane. Tetapi di Bali maupun di Kuala Lumpur tidak tidak terpisah. Jadi, Oke, baik. apa kami menyebutnya bus saja apa BRT tetap ya bus BRT, rapid Bu. transit. BRT, biar biar ini ya, apa namanya? eh nanti bus rapid transit ini bagus harus kita pertahankan karena busnya itu kan berbeda-beda tiap Iya, iya sistematis BRT. dari bisnya itu berbeda. Kemudian nanti kan kita lihat adalah aspeknya perbandingan kinerja bus dengan harapan penumpang. Ini yang Iya, menjadi objeknya adalah kinerja bus dan harapan penumpang. Kemudian untuk metodenya, temuan Ibu misal di dalam pembanding ini, itu kan kita akan menemukan mana yang paling optimal ya dari kriteria apa ya atau parameter apa yang sudah memenuhi parameter apa-apa yang perlu ditingkatkan. belum memenuhi dan harus diperbaiki kan gitu ya. Betul. Jadi kita pakai apa namanya important performance analysis dan juga membuat apa ya eh, grafik Cartesiusnya itu. Important performance ya. Ya, IPA, ya, Important Performance Analysis. Metode yang kami gunakan. Importance Performance Analysis. Important gini ya. Bagaimana, Bu? Ya, kayak gini ya. Importance, Important. IPA. Iya, Importance analysis. eh, Importance performance analysis untuk mengungkap eh, perbandingan S itu apa? BRT-nya ya? Oh, ya mengungkap perbandingan BRT ini ya. iya. Kinerja bus ini copy. B, bis rapid transit perkotaannya masuk, Bu, berarti? Enggak. Iya, karena itu di perkotaan yang kami apa namanya tinjau bukan apa antar kabupaten gitu ya enggak. Jadi ini di perkotaan umumnya.
Implementasi, Seperti di Bali yang perkotaannya adalah di kawasan Sarbagita ya, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. untuk mengungkap perbandingan bus Terhadap para penumpang BRT perkotaan. Ya, betul. bus Oh, study case. dua comparison in Hmm. Study case city Terus kita perlu jelaskan dua kota ini, Bu. Dua kota. Iya, jadi bus rapid transit perkotaan, study case Bali dan Kuala Lumpur gitu aja ya. Ya, di Bali dan Kuala Lumpur. Implementation important spirit analysis untuk mengungkap perbandingan kinerja terhadap. Nah, oke. Terus kita coba translate nih, Bu. Oke, kita lihat. Implementation of important analysis to uncover the comparison of bus of ya double ini itunya double. busnya ya. Ya, passenger expectation. Passenger expectation. Oke. Ini sebagai alternatif judul yang bisa kita gunakan, Bu. Oh iya ya, Gimana, Bu? Pak. Oh, berarti kalau kita ini langsung lah nanti yang di bahasa Inggris ini ya. Yang kata kuncinya. Nanti saat Ibu, mungkin untuk Bapak Ibu juga, judul ini juga akan bisa saja berubah pada saat Ibu setelah menulis. Karena nantinya saat Bapak Ibu menuliskan, itu kita pasti akan melihat pembahasan yang akan muncul di artikel Bapak Ibu. Terkadang nanti akan bisa berubah di kemudian hari. Saat Bapak Ibu melihat, oh saya sebenarnya itu hasilnya itu lebih mengarah untuk bisa meningkatkan harapan penumpang atau memenuhi harapan penumpang. Kayak gitu. Jadi kinerja bis itu sebagai salah satu aspek yang objek yang diteliti atau yang ditingkatkan. Itu saja. Nah, itu nanti kita sambil apa namanya? Dalam proses penulisan itu bisa saja judul itu berubah. Jadi yang menjadi patokan itu bukanlah judul tapi hasil penelitian. Jadi kita pegang pakemnya dulu. Bapak Ibu nanti pegang pakemnya itu adalah hasil penelitian atau hasil risetnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum melakukan penelitian, itu kita akan berpedoman pada teori yang ada, terus hipotesanya dulu, kemudian itu pasti hasilnya tidak akan belok terlalu jauh dari hipotesa dan teori yang ada. Tapi kalau ternyata pada saat Bapak Ibu meneliti dan menganalisis, ternyata tidak signifikan. Ini kenapa ternyata malah tidak sesuai dengan hipotesisnya. Nah, nanti Bapak Ibu jangan khawatir, itu juga bisa menjadi sebuah pembahasan. Karena apa? Muncul hasil yang berbeda dengan hipotesis. Ini ada apa yang mendasari? Biasanya ada fenomena-fenomena khusus yang Bapak Ibu temui dalam penelitian. Jadi antitesisnya itu akan muncul. Itu juga tidak masalah. Jangan menjadi hal yang tabu kita menyampaikan
mungkin olah data yang tidak signifikan. Tapi nanti Bapak Ibu itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita bahas di dalam penelitian ini. Nanti Bapak Ibu yang penting kuat dalam argumennya, menyatakan bahwa itu sebenarnya ya hasilnya ya harus seperti ini, kita nggak bisa mengubahnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadikan salah satu daya tarik dari artikel Bapak Ibu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, ini apakah sudah semua judul yang kita jabarkan atau kita diskusikan bersama di malam hari ini? Nah, ini sepertinya sudah semua, nggih, Bapak Ibu. Oke, untuk Mas, kalau seperti saya itu, izin ya, tanya Mas. baik Pak. Mas, ini kan rumah Scopus kan targetnya memang Scopus. Tapi kalau saya mau downgrade misalnya karena kemungkinannya berat nih masuk Scopus, saya misalnya Sinta 2 lah. Nah, apa seperti itu bagaimana ya Mas? Baik Pak. Jadi kalau Bapak jangan takut dulu terlalu berat lah itu. Tapi nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Karena pada dasarnya itu semua metode penulisan yang ada itu hampir sama. Cuma yang membedakan itu nanti adalah peraturan yang ada di jurnal. Secara konsep sama Pak. Bapak Ya, nanti harus mengutip dengan kayak gitu, terus apa namanya tentang pembahasan strukturnya itu kan hampir sama. Semuanya hampir sama. ya yang menjadi berat itu bayarannya Mas. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan membuka bank. Enggak. Nanti ini ya, kita akan ada sesi yang membahas secara mendetail tentang bagaimana penerbitan yang ada di Scopus. Entah itu dari segi pemilihan jurnal target, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang harganya tidak terlalu mahal. Ya, itu juga banyak, Pak. Jadi jangan khawatir. Anggapan orang-orang itu adalah perlu puluhan juta untuk menerbitkan artikel di Scopus. Bapak Ibu, apakah pernah tahu ada jurnal yang hanya membebani APC itu 1.500.000 itu padahal Q1. Nah, itu juga ada. Bapak Ibu nanti belum ketemu saja. Semoga dapat ya Mas. Nah, itu itu nanti kita akan praktekkan Pak. Nanti kita akan telusuri karena jurnal yang terindeks di Scopus itu ada 44.000. Itu sangat banyak sekali dan mereka punya aturan masing-masing, punya standar masing-masing, punya eh, mungkin ya, biaya yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu nanti kita coba dulu, jangan downgrade dulu Pak Edi. Baik, baik Pak. Nanti kalau di Bersabar ya dulu. mungkin kalau Bapak syarat itu disinta, alangkah baiknya kita masukkan ke Scopus juga nggak masalah kayak gitu. Ke Cinta Baik juga. Pak. Terus dari pertanyaan Bapak tadi tentang poin yang apa ya, penulisan apakah bisa kita terapkan di jurnal-jurnal Cinta, sangat bisa, sangat memungkinkan. Dan itu nanti hampir sama polanya, tidak ada perbedaan yang sangat krusial, tinggal Bapak Ibu menerapkan ini, author guideline dari jurnal tersebut. Kalau struktur sudah sama nanti semuanya Pak. Gitu. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Suara saya terdengar nggak ya? Apa Suara Bapak terdengar Pak? Panas. Oke. Oh, maaf Pak. Putus nih Pak. Terputus Pak. suaranya putus? Nggak bocor ya, bocor. G. Sekarang udah terdengar? Udah Pak. Saya mau nanya, Mas, Ya Pak. terkait dengan indexing Scopus ini. Nah, Scopus itu kan per tahun indexingnya bisa saja berubah. Dari Q3 kemudian sudah nggak tercoverage dari Scopus. Atau bahkan Q1 pun
kadang-kadang karena edisi khusus dia tidak tercoverage lagi di tahun depan. Soalnya adalah kalau kita dari mulai memasukkan jurnal sampai publish itu kan butuh waktu yang lama. Nah, untuk menghindari supaya untuk meminimalisir Scopus ini supaya tetap tercoverage waktu kita publish itu seperti apa ya, Mas? Baik. Nanti sebenarnya itu adalah dinamika yang ada di Scopus ya, Bapak. Tentang discontinue, tentang penurunan kualitas, bukan kualitas, penurunan kuartil dan cancelled. Nah, itu adalah dinamika yang ada di Scopus dan semua jurnal punya potensi untuk seperti itu, discontinue. Nah, tapi kita akan melihat beberapa aspek atau faktor yang bisa menjadi acuan apakah jurnal itu akan tetap bertahan tercover di Scopus atau tidak, nanti kita akan bahas. Itu ada beberapa indikatornya, Pak. Nanti kita dari pengalaman kami sudah melihat beberapa jurnal yang tiba-tiba di Q1 pun bisa langsung discontinue. Jadi tidak diturunkan grade-nya dulu, Q2, Q3, Q4 enggak langsung di depak dari Scopus. Itu juga ada. Jadi nanti ada beberapa indikator yang kita bisa perlihatkan untuk menilai apakah punya potensinya untuk discontinue tuh besar atau tidak, atau jangka waktunya berapa lama ya. Nah, itu nanti ada di sesi pencarian jurnal target, Pak. Itu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi memang itu tidak bisa kita identifikasi secara mutlak ya. Itu memang rahasia dari Scopus. Mereka juga memberikan discontinue nih, label mendepak beberapa jurnal itu juga tidak ada alasan yang jelas. Maksudnya tidak dipublikasikan. Kita sebagai penulis juga hanya bisa melihat perilaku dari jurnal itu bagaimana, apakah punya potensi besar atau tidak. Potensinya itu tetap ada semua. Tapi tinggal apakah besar atau tidak. Nah, itu kita bisa minimalisir nanti, Pak. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sudah jam 9:30. Nah, Bapak Ibu yang mungkin di wilayah timur ini sudah 10:30 lebih nih. Oke, mungkin kita cukupkan untuk malam kali ini. Bapak Ibu, di sesi pertama ini, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan terima kasih atas semangatnya. Saya minta untuk Bapak Ibu bisa berfoto dulu. Kita dokumentasi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini, biar Bapak Ibu nanti bisa melihat salah satu apa namanya wajah dari yang lainnya juga. Baik Bapak Ibu, kita akan open kamera, kemudian kita foto bersama. Saya izin untuk ini ya, screenshot ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Oh, bentar, salah pencet. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat, terima kasih. Sampai ketemu di Terima kasih sesi banyak, berikutnya, Bu. nggih. Ya, Terima kasih, Mas Dedi. Selamat Ya. malam. sama-sama. Selamat malam. Selamat Nanti malam, nih Bapak Ibu. rekamannya dikirim ke grup ya, Mas? Ya, nanti kita akan olah dulu sebentar, Bu, biar Bapak Ibu juga bisa. Karena kan ada 2 room nggih nih. Nanti kita bisa diedit dulu sedikit. Terus kita akan share melalui Google Drive nggih. Siap, Bu. Siap, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Makasih banyak, Mas. Terima kasih Pak Sama. Wildan. Sama-sama Selamat Bapak Ibu. malam. Izin lab. Ye. Nanti akan saya share ya Bapak Ibu untuk tadi yang kita diskusikan bersama judulnya. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah selesai bisa live Zoom-nya atau gimana ya, Bisa live, Pak Pak. Wildan? Bisa langsung live aja Pak.
Oh, bisa langsung live ya? Nggih, Nggih. siap. Matur nuwun. Nggih, sama-sama.